Halo semuanya, kita ketemu lagi di minggu ketiga dari Eastern Art Review. Dan kali ini saya akan merangkum sedikit elemen-elemen yang penting dari minggu ini tentang kesenian Islam. Dan saya akan memulai survei ini kira-kira dari India. Tapi saya akan mencoba nanti lari ke Maroko dan ke Iran juga. Jadi sebetulnya akan lebih menyurvei dasar dari cara kesenian Islam itu dilakukan. Oke, berdasarkan quotes dari sini kita sudah bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah sebuah bentuk keindahan atau kecantikan, dan dia akan senang akan sesuatu yang indah juga. Jadi ada sebuah referensi ini di mana kebesaran Tuhan itu ditunjukkan lewat keindahan. Oke, sebelum saya mulai lebih jauh, mungkin perlu juga dipahami ada dua hal yang berbeda. Ada art of Islam sama ada seni dari negara-negara Islam. Jadi ada dua hal ya, art of Islam dan art from Islamic countries. Jadi itu dua hal yang berbeda. Seni Islam itu sendiri dan seni dari negara-negara Islam. Kenapa saya bedakan? Karena seni dari Islam sendiri tentunya dia berdasar pada hadis dan mungkin dari Al-Quran. Tapi seni dari negara-negara Islam tentunya akan berbeda, karena negara-negara Islam itu bukan hanya satu ya, banyak ya tentunya. Indonesia termasuk negara mayoritas Islam, walaupun bukan negara Islam, tapi corak-coraknya, corak-corak berkarya dari kesenian Islam itu ada dan kelihatan sebetulnya. Begitu juga dengan Turki, dengan India, yang area-area seperti Pakistan, Afghanistan itu mungkin sifatnya lebih Islam juga ya, condongnya lebih ke sana ya. Nah, jadi tolong dibedakan kesenian Islam itu sendiri dengan kesenian atau cara berkesenian dari negara-negara Islam. Oke, mulai dari sini, kalau kalian masih ingat di minggu lalu kita sudah bahas ada kesenian Hindu yang diturunkan dari orang-orang Kaukasus ya. Terus ada juga Buddhisme. Jadi ada Hindu dan ada Buddhisme yang sudah ada di peradaban Indus. Nah, sekarang inilah sebabnya kenapa India itu termasuk satu titik di mana banyak sekali peradaban yang melebur di dalam sini. Jadi pada masa yang kita bahas sekarang, kalian bisa lihat juga bahwa mereka mengalami influx atau kedatangan atau masuknya orang-orang Turki, kekhalifahan Turki sebetulnya. Dan dengan itulah mereka membawa cara berkesenian yang sifatnya Persia atau Islamik. Oke, sesuai dengan prinsip yang namanya sinkretisme. Jadi budaya dan cara berkesenian itu tidak pernah habis dan berhenti sampai di situ saja. Dimana budaya yang sebelumnya sudah pernah ada, misalkan cara berkesenian Hindu yang kalian sudah lihat di minggu lalu dengan ukiran-ukirannya, dengan cara-cara mereka membuat gambaran-gambaran yang mendetail, itu bisa diambil alih dan disesuaikan dengan kebutuhan kesenian Islam. Jadi dengan konteks yang baru. Nah, disitulah sinkretisme terjadi ya. Dan definisi sinkretisme itu kan budaya yang lama diserap oleh yang baru, diproses dan menjadi sesuatu yang baru. Jadi seperti itu. Seperti di gambar ini pun kalian masih bisa lihat bahwa walaupun tidak murni atau belum murni elemen keislamannya, tapi ada sulur, ada juga geometrinya, dan itu nanti akan muncul di kesenian Islam.
Oke, uh, ada 3 hal yang sebetulnya utama di kesenian Islam, yaitu ada sulur-sulur yang tadi saya sebut. Itu biasanya disebutnya sebagai ciri arabes, dibilangnya. Arabes itu kalau diartikan sebetulnya ke Arab-Araban sih. Cuman sulur ya, sebetulnya mereka itu sulur. Terus ada kaligrafi seperti yang kalian bisa lihat di layar sekarang. Kaligrafi itu ya tulisan ya sebetulnya, dan seni menulis indah sebetulnya kaligrafi itu. Selain itu nanti ada geometri juga. Nah, saya akan mulai dulu survei dari Kesultanan Kekaisaran Mughal. Mughal itu sebetulnya Mongol. Jadi mereka orang-orang Mongol yang sudah berekspansi hingga ke area-area Turki. Makanya disebutnya Turko-Mongol ya, orang-orang Mughal ini. Dan mereka ujungnya nanti turun sampai ke area-area India, dan ujungnya memang punya Kesultanan Delhi. Nah, Kesultanan Delhi ini yang menjadi salah satu titik pertama di mana pengaruh kesenian Islam berkembang. Nah, ini juga salah satu contoh sinkretisme ya sebetulnya ya, dan bagaimana pengadopsian budaya itu terjadi gitu. Kalau kalian lihat di slide sekarang, di sebelah kiri dan kanan ada 2 lukisan yang berbeda. Yang sebelah kiri itu sebetulnya dari Mongol, dan sebelah kanan hasil dan gaya Persia. Tapi apa yang sama di sini? Kalau kita lihat, yang kaum Mongol menggambar dengan perspektif muka yang dibilang 3/4. Begitu juga dengan orang Persia. Nah, itulah sebabnya kenapa kita bisa merunut, dan mereka yang arkeolog atau mereka yang orang museum pasti akan bisa melihat kesamaan ini, kesamaan visual ini gitu. Kalian pun kalau seandainya sudah mulai lebih terlatih nanti, atau misalkan tertarik ke hal-hal seperti ini, kalian akan punya kepekaan ketika kalian melihat produk-produk visual seperti ini. Dan itu yang terjadi ya di sini. Begitu juga dengan pemilihan warna, kan di situ kalian bisa lihat dari warna kulitnya, dari pencahayaannya yang relatif flat, hampir tidak ada bayangan kalau kalian lihat di situ, bahkan tidak ada bayangan sama sekali. Itu semua cara berpikir. Jadi orang ketika mereka berkesenian atau menggambar atau apapun, mereka selalu punya logika sendiri yang diteruskan. Pada zaman ini belum seperti Renaissance Barat yang melihat segala sesuatu dari sisi yang betul-betul realistis ya. Tapi itu termasuk salah satu cara, ciri berpikir dari setiap peradaban. Oke, contoh yang lumayan jelas juga adalah Taj Mahal. Jadi kalau ada yang pernah ke sana, mungkin kalau kalian lihat bangunannya itu sendiri dan kalian perhatikan detail-detailnya, Taj Mahal itu sebetulnya terdiri dari karya arsitekturnya tentunya, bentuk kubah dan lain sebagainya yang sebetulnya masih terlihat hasil peninggalan dari budaya Hindu sebelumnya. Tapi juga di saat yang bersamaan, 3 elemen yang saya sebut tadi dari kesenian Islam masih ada dan terlihat. Jadi arabes ada, sulur-sulur itu kalau kalian lihat di bagian ini, dan kaligrafi juga tetap ada. Di sebelah kanan sini kalian bisa lihat geometri. Jadi itu ada di hiasan-hiasan jendela. Nah, apa yang mencirikan dia lebih Persia dan lebih Islamik lagi dari itu? Ada pemecahan dari kebun yang ada di depan Taj Mahal, dan jika kita lihat sebetulnya dia menggambarkan atau menyimbolkan sesuatu. Nah, itu 4
Gardens of Paradise atau 4 kebun yang ada di Taman Firdaus. Nah, di sini saya tinggalin penjelasan, jadi silakan dilihat, dan kalau mau lebih lanjut ada di sini. Silakan diklik aja link itu. Nah, cara mereka menggambarkan Gardens of Paradise ini atau Shaharbagh namanya, itu juga tampak di kebudayaan lain. Jadi yang di kiri bawah sini kalau kita lihat sebuah karpet, tapestry itu karpet ya. Ini di Isfahan. Isfahan itu Iran. Dan jika kamu lihat, selalu ada kesamaan cara mereka membagi ini. Ya, jadi kalau kita survei, dia selalu ada kesamaan di situ karena coraknya memang berdasarkan keagamaan itu. Nah, di sini saya kasih tahu lagi kira-kira apa saja. Ada sungai-sungai itu ya, kalau saya tidak salah. Jadi ada sungai yang melalui keempat kebun itu. Ya, geometri dan kaligrafi itu punya kekuatan yang luar biasa, terutama di kesenian Islam. Karena bukan apa, mereka menunjukkan infinity, ketidakterbatasan di geometri itu, dan keluasan dari kaligrafi. Karena kaligrafi itu sebetulnya bisa dibentuk-bentuk jadi bentuk apapun yang diinginkan. Dan bagaimana dengan infinity? Tadi saya sebut infinity di situ. Infinity itu maksudnya begini. Untuk menunjukkan kekuasaan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kuasa Allah yang tidak terbatas. Kalau kita lihat, misalkan kamu punya satu bidang yang tidak terbatas, besar sekali lah misalkan seperti itu, dan kamu menaruh banyak kombinasi ini, kombinasi heksagon, oktagon, dekagon, semua bentuk-bentuk geometris ini, maka sebetulnya dia bisa mencapai ketidakterhinggaan. Jadi dia akan saling berpasangan satu dengan lain dan terus melebar ke luar sana. Jadi langsung terlihat dua hal. Satu, memang jadi luas sekali, dan dua, rumit. Gitu ya. Jadi pemahaman mereka akan sistem alam dan Tuhan itu bukan hanya masalah keberadaan satu figur Tuhan gitu, tapi kan Tuhan juga punya kuasa yang besar sekali dan tidak terhingga. Maka lantas itu direpresentasikan lewat simbol-simbol yang ada, lewat bentuk-bentuk geometris ini. Nah, perlu diingat juga bahwa anikonisme itu ada di Islam. Tadi saya sebut cuma hanya ada 3 elemen sebetulnya dari seni Islam. Ingat, seni Islam saja, bukan seni dari negara Islam ya. Kalian bisa lihat bahwa anikonisme itu, an artinya tidak, ikon itu artinya representasi. Jadi tidak ada representasi, tidak boleh ada representasi benda yang hidup. Karena ancamannya seperti di sini. Kalau kita lihat, memang ketiga hal itu tidak pernah ada di kesenian yang murni Islam. Jadi kalian perlu tahu di situ. Ketika kalian nanti disewa oleh atau kalian kerja di atau magang di misalnya bank syariah, tolong berhati-hati karena otomatis kamu harus tahu kamu harus bikin apa dan apa saja yang kamu bisa bikin gitu. Ketika kamu diminta menggambar hanya murni dengan ciri-ciri desain Islam. Nah, inilah sebabnya kenapa kita belajar hal-hal seperti ini. Di luar itu ada juga yang namanya sufisme. Sufisme itu sebetulnya didirikan oleh Jalaluddin Rumi. Nah, kalau kalian lagi browsing di Instagram dan kalian lihat Rumi, dia punya banyak sekali kata-kata mutiara dan
banyak sekali puisi-puisi yang bagus. Kenapa saya bahas sufisme di tengah seni Islam? Karena sufisme itu mengandung poetri kan, poetri juga sebuah kesenian, dan di luar itu juga mereka melakukan zikir. Nah, sufisme itu sebuah cabang dari Islam yang sifatnya lebih meditatif, atau ada orang tertentu yang bilang lebih mistik atau lebih mistis daripada yang Islam yang mungkin lebih based on Al-Quran gitu ya. Nah, sufisme ini mempunyai cara sendiri ketika mereka berzikir. Nah, itu mereka melakukan tarian berputar ini. Dan ini ada kodenya sendiri, ada tangan satu yang ke atas, ada yang ke bawah, satu menunjuk ke langit, satu memberikan grounding dirinya ke bumi, satu menerima dan satu memberi. Jadi ada elemen seperti itu. Nah, zikir juga terjadi sebetulnya di 3 elemen tadi ya, di kesenian Islam. Dan nanti kalian akan lihat lebih lanjut di Maroko. Nah, di Maroko juga kalau kalian lihat cara-cara mereka berkarya juga masih bersifat zikir. Lampu gentur yang mungkin kalian sering lihat di puncak, itu juga sebuah bentuk zikir. Geometri ya, karena lagi-lagi geometri tadi itu. Begitu juga dengan tegel yang ada di rumah-rumah Maroko atau Moroccan court. Di situ juga menggunakan prinsip berpikir geometri. Begitu juga dengan di arsitekturnya. Dan ini Iran ya, kita bicara tentang Iran. Sedangkan di Iran ada sesuatu yang menurut saya menarik. Jadi ada kesamaan di mana mereka menggunakan kaca patri seperti di kesenian kekristenan yang ada di barat. Nah, di barat sendiri kaca patri itu digunakan di medieval, era-era pertengahan kira-kira. Dan itu dipakai untuk menunjukkan kehadiran Tuhan lewat cahaya. Ya, lagi-lagi susunan-susunan ini, tegel-tegel kecil dari entah dari kaca atau apapun itu juga masih sebuah bentuk geometris sebetulnya. Oke, sebagai pembanding, ini bukti dari gereja Kristen. Jadi mereka juga menggunakan hal yang sama sebetulnya. Terus ada juga yang namanya illuminated manuscript atau kitab yang dihias. Iluminasi itu kan diterangi ya sebetulnya. Kenapa terang? Karena ya kalau dibaca ya menerangi jiwa, karena itu kitab suci, dan juga dia terang secara dia glimmering dan shimmering. Ya, di situ kalau kita lihat memang dia pada zamannya dulu mereka akan melebur emas dan betul-betul digunakan sebagai tinta. Dan di situ ya hiasan ya, jadi otomatis menjadi sebuah benda yang mahal dan bisa dibilang sesuatu yang apa ya, kudus, sesuatu yang sakral ujungnya, karena dia sebuah kitab suci atau buku keagamaan. Nah, jangan lupa juga bahwa Islam punya illuminated manuscript yang gambar paling kiri, dan illuminated manuscript itu biasanya dibuat oleh kaum Sufi. Nah, jadi disitulah hubungannya kenapa saya bawa kaum Sufi ke sini, karena illuminated manuscript disebarkan dan dibuat oleh mereka. Oke, kurang lebih itu untuk kesenian Islam. Jadi yang perlu kalian tahu adalah corak-corak mereka. Ada 3 hal yang penting di situ, dan ada konsep anikonisme. Di situ berbeda dengan yang di barat. Nanti di barat saya akan bahas juga
ada sesuatu yang mirip ya nanti di abad pertengahan, di mana orang-orang Kristen itu tidak menyetujui adanya patung-patung, dan mereka itu yang nanti akan jadi orang-orang Protestan sebetulnya. Oke, tapi untuk minggu ini kira-kira itu yang perlu saya tekankan, 3 hal tadi dan konsep anikonisme itu. Untuk minggu depan saya bakal bahas topik yang beda lagi.